Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengawali RHS pada hari ini, saya ingin menunjukkan hewan peliharaan saya begitu, yaitu sugar glider, Bapak Ibu ya. Mereka ada 2 ekor. Ketika pertama kali saya belajar memelihara binatang, memelihara hamster, kemudian ini sekarang sugar glider begitu ya, ada perasaan sayang gitu Bapak Ibu ya, ketika mulai mengenal, memiliki, mengalami gimana hidup bersama mereka begitu ya. Saya melihat bagaimana rasa sayang itu muncul gitu ya, walaupun kadang-kadang mereka usil gitu. Tapi saya jadi semakin hari semakin pengen take time sama mereka. Saya pengen semakin hari itu bisa kenal, oh mereka tuh kalau diginiin seneng gak ya, oh mereka itu senengnya makan apa ya gitu ya. Jadi saya kepo banget, saya berusaha untuk cari tahu. Kenapa? Karena saya sayang gitu ya, karena saya gemes gitu ya. Dan pengen mereka jangan mati dulu gitu ya, nanti nggak bisa lihat mereka lagi gitu. Itu secuplik pengalaman saya ketika memelihara sugar glider Bapak Ibu sekalian. Nah saya balikin dulu ya biar mereka nggak lompat-lompat nih. Oke, nah udah saya balikin lagi mereka dulu ya, saya istirahatkan mereka dulu. Bapak Ibu sama juga seperti saya, pengalaman saya bertemu dengan sugar glider, harusnya itu juga yang kita alami ketika kita itu bertemu dengan Tuhan. Bahkan bisa jauh, bisa beyond dari sekedar ketemu sama hewan peliharaan. Tuhan jauh lebih berharga, jauh lebih lovable gitu ya, pribadi yang sangat luar biasa bisa kita rasakan kasihnya, dan seharusnya bisa membuat kita merasa sayang sama Tuhan ya. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita melihat dan merasakan penyertaan Tuhan, semua itu harusnya membuat kita semakin hari semakin sayang, semakin hari semakin kepo sama Tuhan, semakin hari semakin mau cari tahu Tuhan itu kayak apa sih gitu. Tuhan itu senengnya aku ngapain ya gitu ya. Tuhan itu maunya aku ngapain gitu ya, supaya saya bisa buat Tuhan itu senang. Seperti dalam satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini. Paulus bilang gitu ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ya, Paulus bilang yang ku kehendaki sekarang gitu ya. Yang ku kehendaki sekarang itu adalah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan yang Dia kehendaki adalah persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sorry ya Bapak Ibu, dia jadi teriak-teriak sedikit gitu ya. Jadi yang dikehendaki oleh Paulus gitu ya, ketika dia mengalami lawatan Tuhan adalah dia tidak serta-merta ya wes aku hidup biasa-biasa aja. Tidak. Bahkan kita ingat Paulus bilang segala sesuatu sekarang ku anggap sampah. Yang sekarang menjadi fokusku adalah mengenal Dia, memahami Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya Paulus bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Nah ini yang harusnya kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan Bapak Ibu. Bukan hanya percaya dan mengalami dan merasakan kasih, tapi ketika kita merasakannya pasti otomatis ada kerinduan untuk makin kenal, makin deep, makin dalam sama Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar memberi diri untuk pelayanan Bapak Ibu, karena kadang-kadang pelayanan pun bisa membuat kita capek dan jauh dari Tuhan gitu. Tapi kita bisa rindu untuk punya waktu dengan Tuhan pribadi, punya waktu untuk berdoa, untuk bernyanyi mungkin dan sebagainya, khusus hanya kita dengan Tuhan, baca buku mungkin dan sebagainya. Jadi mari, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ingat Bapak Ibu, ini sudah mau masuki Jumat Agung, bahkan nanti Paskah, kita diingatkan kembali akan kasih kuasa Tuhan. Harusnya itu membuat kita semakin mencintai Tuhan dan membuat kita semakin pengen dekat, pengen kepo, pengen deep, pengen mengalami Dia lebih lagi, pengen memberikan yang paling baik buat Dia, karena kita mengasihi Dia. Tuhan boleh menolong setiap kita, biarlah kita boleh menjadi anak-anaknya yang senantiasa boleh terus mengasihi Dia, makin dekat dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua.